Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan penanganan fisioterapi pada anak kasus Down syndrome. Nah, untuk kasus yang saya miliki itu yang pertama, anak perempuan yang saya beri nama dengan Kayla Lutfi. Nah, Kayla ini berumur sekitar 4 tahun. Nah, Kayla yang berumur 4 tahun ini mengalami Down syndrome dengan kaki berbentuk O. Nah, dengan kaki berbentuk O-nya itu dia seperti fleksi lutut dengan eksorotasi hip. Kemudian eksorotasi hipnya itu, selain itu kakinya itu jinjit. Nah, kemudian atensinya itu dia rendah. Perhatian hanya tertuju pada mainan yang diinginkannya. Dia ketika kita panggil namanya, dia bisa menoleh. Namun, saat kita ajak latihan, dia itu sulit dibandingkan saat dia berusaha meraih mainan yang diberikan, ya. Kemudian untuk kasus Kayla ini, dia kan umurnya 4 tahun. Tapi untuk biasanya anak umur 4 tahun itu dia sudah bisa duduk, berjalan, pastinya udah bisa merangkak, lompat, berlari. Tetapi berbeda, Kayla ini karena mengalami Down syndrome, dia hanya bisa melakukan duduk pada kasus yang saya dapatkan. Ya, dia hanya dapat melakukan gerakan duduk, itu saja. Nah, untuk selanjutnya itu ibunya itu punya riwayat keluarga yang serupa, ya, Down syndrome. Nah, G2P2A0. Jadi kehamilan kedua 2 kali melahirkan dan tidak ada keguguran. Nah, kemudian untuk pemeriksaan refleksnya itu diketahui dia tidak memiliki gerak refleks Moro, GRAPS, kemudian ATNR itu dia tidak memiliki. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ada salah satu pemeriksaan yang mana dia mengalami palpasi yang ditemukan pada gastrocnemius dan juga hamstringnya. Kemudian dibawalah dia ke fisioterapi klinik anak. Nah, pastinya untuk fisioterapi klinik anaknya ini waktunya itu harusnya sebelum 4 tahun sudah dibawa, tapi ini sudah terlanjur, ya. Nah, bagaimana untuk penanganan itu yang harus dilakukan? Ya, pertama seperti ini aja ya, biar lebih jelas. Nah, untuk penata laksanaan fisioterapinya itu pada kasus Down syndrome itu kan problemnya itu pada tonus otot, kan? Pada tonus otot yang mana dia itu tonus ototnya sangat rendah, ya, mengalami yang namanya delay, ya, delay development. Nah, delay development ini bagian motorik kasarnya, ya, dia mengalami delay development bagian motorik kasarnya. Kemudian untuk selanjutnya itu, maka itu kita akan melakukan apa selanjutnya, yaitu menstimulasi anak untuk meningkatkan kemampuannya. Pada umumnya kan anak 4 tahun itu pada umumnya dia sudah bisa duduk, berjalan seperti yang tadi saya katakan, kan, tapi dia hanya bisa melakukan duduk. Jadi kita akan menstimulasi dulu agar perkembangannya itu dia bisa lebih baik untuk motoriknya. Nah, untuk selanjutnya itu 4 tahun itu kan yang tadi saya jelaskan sudah harus bisa duduk berdiri. Nah, tapi dia hanya bisa duduk, kan, maka kita harus menstimulasikan terlebih dahulu agar dia dapat mengejar kemampuan yang harusnya sudah dimilikinya. Yang pertama, oke, biar lebih jelas saya seperti ini aja, ya. Nah, sebelumnya mohon maaf saya menggunakan boneka bayi karena tidak punya adik yang bisa buat melakukan penanganan fisioterapi dan juga tidak punya boneka lain, jadinya seadanya aja. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan penanganan fisioterapi pada Down syndrome itu kan anak itu
mengalami yang namanya problem pada tonus ototnya. Nah, problem pada tonus ototnya itu dia mengalami yang namanya delay development bagian motorik kasarnya. Nah, untuk delay development bagian motorik kasarnya, maka itu fisioterapi akan menstimulasi anak untuk meningkatkan kemampuan pada umumnya itu anak 4 tahun itu kan udah dimiliki kayak duduk, merangkak, berjalan, lompat, lari gitu lah ya, tapi dia cuma bisa melakukan duduk. Nah, jadi kita menstimulasikan agar dia itu bisa meningkatkan lagi perkembangan motoriknya supaya dia itu bisa mengalami perkembangan untuk lebih jauh lagi seperti itu, yang biasanya sudah dimiliki anak 4 tahun pada umur seusianya. Pertama itu kita harus pastikan tangan kita bersih, sudah cuci tangan, terus jangan menggunakan aksesoris, sebenarnya ini juga nggak boleh ya, mohon maaf ya. Habis itu jangan menggunakan cincin lah pokoknya. Kita bisa menggunakan baby oil ya ketika diperlukan. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan yang namanya neurostructure ya, untuk stimulasi sensoriknya. Ya, kalian udah pada tahu kan neurostructure itu kayak gimana. Dari ubun-ubun ke alis ditekan, kita beri penekanan, kemudian ke shoulder kita beri penekanan, kemudian ke elbow, wrist. Udah selesai, kita tarik lagi dari wrist ke elbow, kemudian kita beri penekanan lagi sampai ke dada, perut, jangan beri penekanan. Kemudian ke pelvic dan hip kita beri penekanan, ke knee kita beri penekanan, dan juga ankle kita beri penekanan, seperti itu ya. Dilakukan sampai 3-5 kali. Nah, kemudian kita untuk gerakan selanjutnya, pertama kita pegang di bagian umbilikus, kita tarik ke, beri usapan, kita tarik ke bagian shouldernya seperti ini sampai ke shoulder, kita berikan penekanan ya. Kemudian selanjutnya lagi, sebelahnya lagi kita beri penekanan seperti ini. Oke, sama gerakannya sampai ke bagian hip, kita berikan juga penekanan. Nih, ke bawah juga kan, dari kelihatan ya, kita beri penekanan seperti ini. Ini dari umbilikus di bagian perutnya kita buka seperti ini, kita beri penekanan. Nah, seperti itu. Dilakukan sama sampai 3-5 kali. 3-5 kali. Nah, kemudian stimulasi pada tendonnya. Nah, stimulasi pada tendonnya kita pegang seperti ini ya. Jadi untuk anak kan biasanya umur 4 tahun tuh gede. Jadi pakai tangan tuh bisa pakai 2 tangan wrist gitu. Tapi kalau misalnya karena ini agak boneka ya, jadi agak ketengokan kan seperti ini. Nah, kita stimulasikan anaknya seperti ini. Kita gimana ya jelasinnya? Stimulasi pada tendonnya itu pegang tendon otot di bagian pectoralis mayor. Itu kan kita beri stimulasi dengan penekanan dan ditarik ke arah jantung lah ya istilahnya, seperti ini. Nih, kita lakukan sebanyak 3 kali. Itu bagian di tendon pectoralis mayornya tuh. Sebelahnya juga seperti ini. Nah, kemudian sama dilakukan juga yang kiri dengan kanannya itu sebanyak 3-5 kali. Kemudian untuk selanjutnya itu di bagian punggung siasnya panggul panggul sias itu kan kita akan menstimulasikan ke arah umbilikus. Jadi seperti ini. Karena anak umur 4 tahun kita bisa pakai 2 tangan gitu ya. Ini saya pakai jempol aja ya biar ketengokan. Soalnya kan itu kecil bonekanya. Ke arah umbilikus seperti ini. Sama kayak gerakan yang tadi, kita tarik, kita beri penekanan kayak gitu. Masih tendon. Seperti ini juga. Nah, itu dilakukan dengan 3-5 kali. Paham kan tadi? Dari pinggul siasnya ini kita stimulasikan ke arah umbilikus seperti ini.
juga. Nah, itu kan 3-5 kali. Kemudian kita stimulasikan tendon di bagian perutnya, otot rectus abdominisnya. Itu udahlah, kita kayak naik turun kayak gitu ya. Kayak gini nih. Kita kan kayak tarik naik ke atas, beri penekanan, turun, beri penekanan. Pokoknya semuanya itu dikasih beri penekanan pada akhirnya tuh. Seperti ini. Nah, paham kan? Itu 3-5 kali. Kemudian untuk bagian elbow, shoulder dulu. Kita akan stimulasikan otot bicepnya dulu ke arah shoulder atas ya. Pertama itu kita pegang, mana ya? Pegang. Nih, seperti ini. Kita tarik. Habis itu kita dorong. Kayak ditarik dorong seperti ini. Kelihatan nggak? Ya, kita pegangnya nih di elbow ya, di elbownya. Nih, seperti ini. Nah, stimulasikan otot bicep. Oke. Kemudian sikunya lagi. Oke, untuk selanjutnya itu kan di bagian shoulder itu apa namanya? Kita akan melakukan stimulasi otot bicepnya. Jadi ini karena nggak bisa belokin kayak gini, jadi gini aja ya, nggak apa-apa. Karena saya menggunakan bayi, seharusnya pakai 2 tangan gini. Karena pakai menggunakan bayi, jadi kita pakai jempol aja. Dari ini nih elbow ya, otot bicepnya kita ke arah shoulder seperti ini. Tengok nggak? Dari sini kan ke arah shoulder. Itu kayak gini. Nah, kayak gitu ya, sampai ke shouldernya lah. Pokoknya semua otot bicepnya. Kemudian itu, aduh nggak ketengan. Apa namanya itu, dari elbow ke bawah ke arah wrist seperti ini. Harusnya kan kayak gini, cuman dia nggak bisa dibelokin ya, jadi kayak gini aja, kayak gitu ya. Kemudian dari arah wrist ini ke atas. Susah. Ini ke atas kayak gini. Kita coba pakai 1 tangan ya, sebenarnya pakai 2 tangan. Boleh ganti-gantian kayak gini juga bisa. Pokoknya kita stimulasikan lah ya. Kayak gitu, biar lebih ketengokan, jadi kayak gitu aja ya. Untuk selanjutnya itu untuk gerakan pembuka di bicep dengan lengan bawahnya, itu kita gerakan bicep pembuka di bicep ini, pembuka kayak gini nih, dibuka kayak gini. Nah, gerakan pembuka kayak gini di bagian bicep. Tengok enggak? Bagian bicep pembuka, enggak tengok ya. Intinya kayak gitulah ya, karena susah ya, bonekanya juga nggak bisa ini dibalikin ya. Di bicepnya itu kita beri pembukaan kayak gini, dibuka seperti inilah ya, diberi gerakan seperti ini. Kemudian di bagian lengannya juga. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita stimulasi hip ya, tendonnya itu kita stimulasikan ke arah bawah. Susah. Ya, harusnya itu kan karena anak umur 4 tahun kan besar ya, harusnya tuh pakai 2 tangan kayak gini. Cuman karena contohnya bayi, biar kalian ketengokan, kita pakai jari aja, jempol kayak gini ya.
Ya harusnya tuh kayak gini, kayak gitu kan, tapi karena bonekanya kecil kita kayak gini aja. Nah, itu dilakukan 3-5 kali juga. Nah, untuk tendon lututnya itu di quadricepsnya kita kearahkan ke atas seperti ini. Ya, seperti itu. Kita lakukan 3-5 kali. Paham kan? Kayak gitu. Kemudian habis itu dari lutut ke bawah lagi. Seperti ini. Kita ya pasti ada penekanan setiap postur. Maaf ya tadi post ada adzan asar, jadi apa namanya tuh sekarang tadi sampai mana ya, oh ya sampai dari lutut tadi kan ke atas, sekarang itu ke bawah seperti ini ya. Saya menggunakan jari aja biar ketengokan ya. Kemudian pertama buka otot Achillesnya ya, di bagian bawah belakangnya itu kita juga beri penekanan kayak gitu ya, sampai 3-5 kali. 3-5 kali. Yang pertama, habis itu kita buka otot hipnya kayak gini aja, sama kayak gerakan yang di bagian AGA tadi itu. Seperti ini ya. Itu untuk otot hipnya itu 3-5 kali juga. Otot quadriceps hamstringnya itu juga 3-5 kali juga, dengan otot tibialis anteriornya itu ya. Habis itu apa lagi ya, oh ya, kita selanjutnya itu melakukan aproksinasi pada AGA ya. Pertama itu bagian atas kan AGA ya, sendi itu kita fleksikan 90 derajat ya, ini maksa aja lah ya, semoga gak putus. 90 derajat itu satu tangannya seperti ini, yang satu tangannya itu begini. Oh ini gini aja, ketengokan aja kalau kayak gini, ketengokan ya, ketengokan kan, atau kayak gini, sebenarnya kayak gini biar lebih enaknya kan. Kita beri gini aja lah ya, kita beri tarikan, terus kita berikan penekanan nah gitu, kayak gini ya. Nah seperti ini kita berikan penekanan seperti ini, itu aproksinasi 90 derajat kita beri aproksinasi, ke bawah sedikit itu 45 derajat kan, kita beri aproksinasi juga kayak gini. Oke, sama kan, fleksi juga, kemudian naikin, fleksi juga, ini naikin ke atas full ya, tapi ini nggak bisa full kita kasih aproksinasi. Ya megangnya kayak gini, megangnya tuh di elbow ini karena kecil kan jadi susah nih, di elbow tuh kan kita kasih aproksinasi seperti ini, pokoknya pegangannya di elbow. Oke, kemudian setelah aproksinasi bagian ini kiri tadi, sama sebelahnya juga ya dilakukan seperti itu. Setelah itu otot bagian mana lagi ya, oh ya, otot tungkai, di tungkai hip itu atas kita lakukan penarikan sampai 3 kali ya. Kita berikan penarikan sampai 3 kali. Kita beri aproksinasi juga. Kan udah ditarik 3 kali nih, kita udah tarik 3 kali, kita berikan aproksinasi 3 kali juga kayak gitu. Nah terus setelah itu apa ya, otot tibialisnya itu tarik juga
kita berikan penarikan 3 kali, 2, 3, terus kita kasih aplikasi 3 kali juga. Kayak gitu ya. Kemudian di bagian sendinya itu kita 90 derajat, tak bisa 90 derajat dia ya. Ya kira-kiranya 90 derajat lah ya, sampai segini lah ya. Nah, kita kasih aproksimasi sama kayak tadi itu. Kemudian 45 derajat aproksimasi. Kemudian di bagian lututnya lagi nih, kita kasih aproksimasi. Kemudian di ankle-nya juga kita kasih aproksimasi. Ya, kayak gitu. Sama ya kayak dilakukan untuk tungkai sebelahnya juga, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan neurostructure dengan posisi itu side lying seperti ini ya. Nah, posisi side lying ini kemudian kita di bagian bawah aksila sampai ke punggungnya kita berikan stimulasi. Elusan-elusan seperti ini. Nah, sampai 3-5 kali stimulasi tendon di bagian aksilanya. Kemudian di bagian pinggulnya juga. Kemudian aproksimasi saat miring ini kita elus, terus kita aproksimasi, elus, aproksimasi 3 kali. Kemudian kita stimulasikan rotasi. Itu pertama kita berikan relaksasi ya, penekanan seperti ini di bagian lateralnya. Kemudian punggung bagian skapulanya, ini kan tangannya ke depan, di bagian tangan kita itu di punggung skapula, kemudian yang satunya tuh ke sini. Jadi yang tangan ini ke arah, menekan ke arah kita, yang ini mendorong, jadi kayak berlawanan kayak gitu tangannya, seperti ini. Nah, sampai ke pinggul. Kemudian gantian kayak gitu tuh, dilakukan 3-5 kali juga. Terus gantian, kan tadi udah ke depan tangannya, sekarang ke belakang. Oke, dengan tadi itu sama gerakannya. Kemudian itu set lying untuk sebelahnya juga. Jadi tadi itu nggak cuma di sebelah sini, tapi sebelah sininya juga. Kalau udah selesai, maka kita tengkurapkan. Ini prone lying, usapan dari bagian kepala ke bawah, berikan penekanan seperti ini. Kita lakukan sampai 3-5 kali. Kemudian kita stimulasikan tendon di bagian hamstringnya. Nah, tangan kita tuh di bagian ulnar, pas di bagian lipatan pantat yang pertama, bagian bawah itu kita stimulasikan ke bawah. Harusnya pakai 2 tangan ya, gini ya, gini lah, tapi karena kecil aku praktikkan pakai jempol aja lah ya. Ini kan ya pokoknya ini pantatnya kan, kita stimulasikan ke bawah kayak gini. Kan harusnya pakai 2 tangan kayak gini. Cuman karena berhubung itu kecil kan ini, jadi kita kayak gini. Stimulasikan lebih baiknya sih, tapi bisa kayak gini juga. Kita simulasikan bagian tendon bagian hamstring ini. Kemudian kita bagian lutut itu kita stimulasikan ke atas seperti ini. Kemudian ke bawah seperti ini. Kemudian di tendon Achillesnya seperti ini. Ya, pokoknya
Dari atas bisa seperti ini, bisa seperti ini, tergantung dari ukuran anaknya juga sih. Nih, kemudian kita buka otot bagian hipnya seperti ini, bagian otot gastropnya juga, sama di telapak kakinya. Kemudian kita beralih ke aproksimasi. Nah, untuk otot yang diaproksimasi itu pertama kita lakukan di bagian hip ya. Kita tarik dulu ke atas, kemudian baru kita lakukan aproksimasi. Tarik, aproksimasi, tarik, aproksimasi 3 kali. Bagian sama untuk bagian bawahnya tungkainya itu juga tarik, aproksimasi, tarik, aproksimasi, tarik, aproksimasi, kayak gitu. Nah setelah itu kita setelah itu kita terlentangkan kembali pasiennya ya, kita terlentangkan. Sudah seperti ini tuh pasien siap untuk diberikan stimulasi lebih lanjut. Nah, sebelum stimulasi kita itu patut menanyakan umur, kan tadi 4 tahun, terus kemampuannya itu apa aja. Tadi kan cuman baru bisa duduk ya, di antara itu berarti belum bisa yang lainnya. Nah sebelum itu sebelum langsung ke pemeriksaan ke duduk, kita pemeriksaan dulu ke tengkurapnya, apakah dia itu bisa atau enggak ya. Nah untuk stimulasi tengkurap adalah terlentang. Nah itu terus kita tuh silangkan kakinya ya, aduh lepas gak ya, disilangkan. Dan nanti kalau misalnya kita silangkan seperti ini, ketengahan nggak? Ya, pokoknya intinya ini kaki disilangkan ke sini lah ya, gini. Nah kalau misalnya kita silangkan seperti ini, dia bisa mengikuti tengkurap ya, langsung tung kayak gitu ya. Nah itu dengan kalau bisa seperti ini, maka tengkurapnya itu sudah normal. Kalau misalnya ketika tangannya itu tertindih, itu bisa dia melepaskan sendiri kayak gini. Kemudian posisi kepalanya itu dia nongak kayak gini langsung gitu kan, kepalanya itu kalau misalnya udah bisa berarti dia udah bisa itu tengkurap ya. Kemudian lihat dia bisa nggak mengendalikan otot lengannya. Nah kalau misalnya itu gimana cara mengeceknya? Kita bisa melakukan manual ataupun juga non manual. Nah, kita lihat bisa mengendalikan otot lengannya atau tidak itu untuk ketika tengkurap, dia bisa mampu badannya itu ditahan dengan siku atau tidak, pokoknya menumpu lah gitu istilahnya. Kalau misalnya dia bisa, berarti dia udah bisa tengkurap dengan normal. Kalau misalnya nggak bisa, berarti kita perlu menstimulasinya. Tadi itu bisa dengan manual atau enggak. Untuk manual itu kita tarik bagian shouldernya itu pasien ke belakang kayak gini. Nah nanti kepala akan terangkat kan, terus posisikan pas tarik kayak gini, posisikan tangannya itu, udah susahnya posisi tangannya itu menapak ya, pokoknya untuk menumpu ya, kayak gini lah pokoknya. Ini nggak bisa ditekuk ya tangannya, jadi ya istilahnya aja, pokoknya tangannya kayak gini nih, kayak gini lah, kayak gitulah. Nah nanti ketika badannya itu ya harus tegap, jadi posisi tangannya menumpu seperti ini, badannya tegap kayak gitu ya. Kemudian seperti ini kan, dengan tidak langsung itu tadi kepalanya pasien kan akan terangkat, berarti head controlnya itu sudah ada. Kalau misalnya bisa menggunakan yang lainnya selain manual, pemeriksaannya kita bisa menggunakan dengan guling. Ini aja ya istilahnya, C-nya guling, karena nggak ada guling kecil kan. Nah ini kita bisa meminta
orang tua pasien untuk melakukannya itu di rumah. Gede banget ya. Ya, apa pokoknya. Guling-gulingan. Menggunakan guling untuk menstimulasi bagian bawah ini tangannya kok atas kayak gini. Nah, setelah kita ajarin ke orang tuanya seperti ini, itu sikunya tuh ditumpukan kayak gini juga, pokoknya kan ini guling, jadi itu kayak gini, jadi gulingnya tuh di bawah sini kayak gini. Kita bisa beri edukasi ke orang tua. Kemudian ketika sikunya ditumpuk ke depan, ya ini stimulasi head controlnya itu bakal ada sehingga pasien bisa tengkurap dengan baik dan dengan tumpuan pada siku kayak gitu. Kalau sudah bisa melakukan ini, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu terlentang. Nah, terlentang itu namanya berarti berguling. Ketika diterlentangkan, kita stimulasikan tengkurap dulu. Dia bisa tengkurap sendiri kan, tadi kan udah ada kemajuan gitu, jadi kita stimulasikan seperti ini kan, tengkurap kan seperti ini stimulasinya. Nah, dia bisa nih, kemudian kita suruh dia balik lagi, stimulasikan lagi untuk terlentang, guling. Nah, jadi kayak berguling-guling kayak gitu lah ya. Jadi butuh ruangan yang agak besar, soalnya dia bakal berguling-guling kayak gitu terus kan, buat mengajari bagaimana cara tengkurap dan terlentang itu. Nah, untuk gerakan selanjutnya itu adalah duduk. Nah, untuk duduk itu kita ada 3 cara. Nah, 3 cara ini kita bisa pilih salah satu yang bisa, pokoknya anak itu mudah untuk memahami lah. Nah, karena posisi kasusnya tadi kan anak umur 4 tahun bisa duduk sendiri. Kalau memang dia bisa duduk sendiri ya udah, nggak perlu lagi kita ajarkan lagi kayak gitu kan. Nah, tapi untuk anak yang nggak bisa, kita bisa dengan menggunakan beberapa cara. Cara pertama itu, kita stimulasi dari depan ya. Kita tarik lengannya sampai dia duduk kayak gini. Terus kita posisikan tangannya itu diminta untuk menumpuk ke depan, pokoknya ke depannya. Ini tangan bayinya kecil banget, jadi nggak bisa ke depan, pokoknya intinya ke depan kayak gini untuk menjaga keseimbangannya gitulah, untuk stabilannya. Nah, untuk cara yang kedua itu posisi pertama itu anak kalau misalnya mau duduk kan kita biasanya agak miring dulu, habis itu tangannya tuh yang sikunya menumpuk, habis itu langsung duduk gitu kan. Nah, sama kayak anak ini, kita miringkan dulu, nah sikunya itu menumpuk ya, kita miringkan kayak gini. Nah, baru abis itu kita tarik kayak gini, bantu untuk duduk. Nah, abis itu lengannya taruh ke depan, paham kan? Tadi kan miring. Ini tangannya itu kayak sikunya tuh menumpuk kayak gini kan, ke depan kayak gitu, menumpuk kayak gini kan, menumpuk. Kita tarik nih, bantu untuk duduk ke depan kayak gini. Tangannya sama kayak yang gerakannya pertama, dikedepankan untuk stabil. Nah, kemudian cara yang ketiga itu kita tengkurapkan pasien, kemudian stimulasikan kakinya ke fleksi. Ini nggak bisa fleksi, pokoknya kakinya itu fleksi. Dia tuh kayak ini kan, ini ya misal ini kaki ya, ini pantatnya, ini kaki, itu kita stimulasikan kayak gini nih, pokoknya kayak gini, fleksi kayak gitu, terus udah fleksi tuh, udah kita fleksikan, kita tarik punggungnya tuh sampai dia duduk, pokoknya nanti kan kayak duduk gitu kan. Nah, udah kayak gitu tangannya diposisikan ke depan sama kayak gitu. Nah, jadi inget ya, ambil salah satu yang paling mudah untuk dipahami anak. Setelah duduk, kita lihat keseimbangan pasien itu bagaimana.
Nah, untuk ngeceknya itu fisioterapi waktu duduk itu kan, fisioterapi itu di belakang pasien. Nah, kemudian stimulasikan bahunya, kita pegang, kita goyangkan nih tangannya ke depan ya. Aduh, susah banget nih. Pokoknya tangannya ke depan, bisikan ke kanan, ke kiri. Nah, bisa pakai boba, itu bolanya kita miring-miringkan kayak gitu. Kita lihat keseimbangan pada anaknya itu bagaimana. Kemudian stimulasi ke arah merangkak. Nah, merangkak itu kan suatu gerakan yang menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri secara bergantian. Maka itu kita perlu untuk memperkenalkan pada anak bagaimana cara untuk merangkak. Ya, pertama kita menggunakan guling. Bentuk lagi gulingnya, inilah cik-ciknya. Guling, terus anak posisikan tadi tuh kayak tengkorak kayak gini. Nah, kemudian setelah itu kita posisikan, kan kalau misalnya merangkak itu kakinya ada yang ke depan gitu. Jadi kalau merangkak kita posisikan nih kakinya ke depan kayak gini. Terus kalau misalnya kaki kanan yang fleksi ke depan, maka tangan kiri yang merangkak ke depan. Jadi kalau kaki kanan yang fleksi, tangan kiri yang tuh. Jadi kayak gitu. Jadi kakinya dulu, tangan. Habis itu gantian yang kirinya, terus tangan kanan kayak gitu. Gantian kaki kirinya maju, tangan kanannya yang maju kayak gitu seterusnya. Oke, sampai anak itu benar-benar bisa untuk melakukan pola merangkak ini. Terus ada cara untuk tidak menggunakan guling. Nggak menggunakan guling tuh dengan cara merayap. Kaki kirinya itu kita fleksikan. Aduh, nggak bisa fleksi ya ini. Pokoknya kita fleksikan ya, kita majuin kayak gini. Duh, kayak tadi lah pokoknya yang kayak gini tuh. Jadi kayak tahu kan kalau anak merayap itu gimana. Jadi kita fleksikan kayak gini, kayak gitu kan. Kita fleksikan, ya intinya difleksikan. Gak bisa ini pokoknya bonekanya. Kita fleksikan kakinya, kalau kaki kanan yang maju, nah berarti bahu kirinya diangkat kan, yang maju, kemudian sebaliknya. Jadi kayak gimana jelasinnya? Ini kan kakinya fleksi, merayapkan kaki kirinya fleksi, maju tangan kanannya kan, maju tangan kanannya, bahunya itu diangkat kayak gini. Gimana? Ini tangan kanannya nih maju kakinya. Nah, ini tangannya tuh diangkat buat maju, biar kayak ngambil langkah buat merangkap kayak gitu loh. Jadi kayak tangan kanannya maju nih kayak gitu, kaki kirinya fleksi, terus tangan yang ini maju aja, nggak perlu diangkat, maju aja gitu. Terus yang ini tuh kayak bahunya diangkat sampai tangannya ke depan kayak gitu. Jadi kayak ganti-gantian sampai diajarkan sampai bisa, pasien tuh bisa kayak gitu. Kemudian itu stimulasi ke arah berdiri, ke pasien. Untuk ke arah berdiri itu posisikan pasien itu jongkok. Bisa enggak ya sih jongkok nih? Bisa, pokoknya jongkok. Pokoknya jongkok, terus pegang lutut pasien itu. Ini kan lututnya nih ya kecil banget. Terus tuh kita stabilkan itu sampai dia tegak. Terus angkat pantatnya. Nah, kayak gini kan. Terus badannya itu kita tegakkan. Jadi sampai dia berdiri. Kok kayaknya nggak ada perubahannya? Ketahuan nggak? Jadi kita jongkok lah kira-kiranya lah ya.
jongkok, lututnya kan fleksi nih pastinya, kita stimulasikan tegak. Nah, pantatnya itu kita angkat, setelah itu tubuhnya kita tegakkan, jadi berdiri deh. Kemudian dilakukan berulang-ulang sampai pasien itu punggungnya mampu kuat untuk melakukan gerakan jongkok berdiri seterusnya. Setelah itu baru kita stimulasikan jalan setelah pasien mampu ya. Kemudian jalan. Nah, untuk jalan itu jangan lupa perhatikan rotasi terangnya, yang mana jangan sampai itu kayak orang jalan kayak robot. Jadi kaki kanan yang maju, tangan kiri, jadi kayak gini nih. Jadi kayak gini nih. Robot itu kayak gini. Kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita posisikan anak untuk ketika kaki kirinya maju, tangan kanannya yang melenggar. Gitu. Ketika kaki kanannya yang maju, tangan kirinya yang melenggar, kayak gitu. Jadi beriringan posisi. Kemudian nanti itu rotasi terangnya itu akan terjaga. Nah, itulah dasar-dasar untuk pasien dengan Down syndrome. Tidak bisa kita tuh mengharapkan untuk anak cepat mengerti dan memahami dan juga dapat sembuh dengan total, karena anak Down syndrome itu kan tonus ototnya lemah dan sangat lembek. Nah, untuk anak Down syndrome itu kita membutuhkan kesabaran dan waktu yang sangat banyak, besar, itu pasti banget. Jadi kita, karena anak tuh kan juga pasti nggak bisa, anak Down syndrome itu kan lebih ke tidak mudah untuk memahami kita gitu kan, maksud dari kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar sabar. Dan selain itu tuh kita bisa melakukan terapi berbicara. Kita kayak mengajarkan dia bicara a i u e o, pokoknya kita ajarkan dia sampai terlatih lah, sampai benar-benar dia tuh bisa untuk melakukannya kayak gitu. Nah, baiklah, tadi itu adalah penanganan yang bisa kita lakukan untuk kasus anak Down syndrome. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.